Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Itu adalah pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi ini. Atau dalam kalimat yang lain kita bisa mengucapkannya semacam ini. Apakah keunikan penciptaan manusia? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Apakah keunikan penciptaan manusia? Dan saya akan menjawab itu dari Kejadian pasal yang pertama dan kedua, kisah penciptaan di dalam Alkitab. Nah, saudara, ada beberapa hal yang membuat penciptaan manusia menjadi begitu unik. Yang pertama adalah karena penciptaan manusia bersifat lebih personal. Pada saat Allah menciptakan yang lain selain manusia, maka Allah biasanya mengatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan seterusnya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris biasanya dikatakan let there be light, dan sebagainya. Tetapi pada waktu Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26, ada nuansa yang lebih personal di sana. Karena Allah tidak mengatakan let there be human beings atau let there be man, tetapi Allah mengatakan let us, baiklah kita. Seolah-olah ada dialog di dalam diri Allah. Nah, saudara, ini menunjukkan betapa manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia diciptakan secara lebih personal. Dan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 5 sampai yang ke-7, sisi personal dari penciptaan manusia ini juga akhirnya terlihat kembali. Yaitu pada saat Allah menciptakan Adam, Dia setelah membentuk Adam dari tanah liat, lalu Allah menghembuskan nafasnya melalui hidung Adam. Penghembusan nafas ini menunjukkan sesuatu yang personal, menunjukkan sesuatu yang istimewa, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup, berbeda dengan Allah menciptakan binatang sebagai makhluk hidup. Tidak ada binatang yang dihembusi nafas Allah, hanya manusia yang dihembusi nafas Allah, yang menunjukkan kedekatan, menunjukkan keintiman antara Allah dengan manusia. Poin yang kedua yang menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia atau keunikan penciptaan manusia adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, setelah Allah mengatakan baiklah kita menjadikan manusia, maka di sana dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Kemudian diulang kembali di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dan selanjutnya kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 3, pasal 9 ayat yang ke-6, maka saudara akan menemukan esensi manusia yang membedakan dari makhluk yang lain adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain pada waktu diciptakan. Misalnya pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang, maka dikatakan mereka diciptakan menurut jenisnya. Binatang-binatang diberkati untuk berkembang biak according to its kind, menurut jenisnya masing-masing. Tetapi manusia diciptakan according to the image of God. Itu yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Nah, apa arti gambar dan rupa akan dibahas di dalam sesi-sesi berikutnya. Tapi paling tidak di dalam poin ini kita tahu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah merupakan keunikan manusia. Kita adalah gambar Allah, kita adalah rupa Allah. Yang ketiga, apa yang menjadi keunikan penciptaan manusia adalah karena manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya manusia berkuasa. Supaya manusia berkuasa. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-28 Allah memberkati manusia dan berkata, berkembang biaklah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan tujuannya adalah berkuasalah atas bumi.
atas segala binatang melata di seluruh muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk berkembang biak. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Binatang juga diciptakan untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Tetapi bedanya adalah manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Dengan kata lain, manusia diberi mandat. Allah yang memiliki bumi. Tetapi pemilik segala sesuatu ini telah memberikan mandat, memberikan tugas kepada manusia. Supaya manusia yang menguasai muka bumi. Supaya manusia yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi sesuai dengan kehendak dari penciptanya. Yang terakhir, yang keempat, apa keunikan penciptaan manusia? Adalah manusia diberi kehendak bebas. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, setelah Adam dan Hawa diletakkan di Taman Eden, terutama Adam di sana, Allah memberikan perintah supaya Adam memelihara taman itu, mengusahakan taman itu. Tetapi juga ada sebuah larangan di sana, yaitu Adam dilarang memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada larangan di sana. Ada peringatan di sana. Tetapi Allah tidak meniadakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetap ada pohon itu. Tetapi manusia tetap diberi peringatan. Atau dengan kata lain, sebetulnya Allah tidak menjadikan manusia sebagai robot. Manusia diberi kehendak bebas supaya manusia bisa memilih apakah mau menaati Allah atau tidak. Dan inilah keunikan manusia. Nah, karena manusia memiliki kehendak bebas, manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Makanya tindakan yang tidak bermoral dari manusia itu membawa konsekuensi secara moral. Beda dengan tindakan di antara binatang. Kanibalisme di antara binatang tidak mengandung unsur moral, tetapi di dalam kehidupan umat manusia itu mengandung sisi moral karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dengan kehendak bebas. Nah, semua keunikan ini seharusnya membuat kita bersyukur bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang spesial, sebagai makhluk yang khusus di hadapan Tuhan. Kiranya kita bisa mengasihi diri sendiri dan kiranya kita bisa mengasihi orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati. Amin.